Selamat Natal adik-adik semua. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya. Semoga semua adik-adik dalam menjalani pandemi ini kondisinya sehat-sehat. Dan tentunya Natal hari ini kita berjumpa dan akan lebih semangat lagi. Ke depan dari sekarang kita akan bercoba bergembira bersama untuk merayakan Natal, menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelum untuk adik-adik, Amang akan menyapa dulu dan mengucapkan terima kasih khususnya kepada Amang Pandita Resok, Amang Pendeta Gunawan Panjaitan, dan juga Dewan Kononia, dan juga Amang Pendeta Paniroi yang telah mendukung penuh untuk terwujudnya pelaksanaan Natal kita kali ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat orang tua yang telah mendukung untuk anak-anaknya, anak-anak kita semua dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Natal kali ini. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah kakak-kakak guru sekolah minggu sekalian. Berikan tepuk tangan dulu buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan juga teman-teman yang di seksi sekolah minggu yang telah bersusah payah, berupaya terus tanpa kenal lelah untuk mewujudkan Natal kita kali ini bisa terwujud dengan baik. Natal kali ini adik-adik semua dan juga orang tua kami kita lakukan secara virtual. Ini tentunya adalah bukan karena tidak ada alasan, tapi karena pandemi saat ini membuat kita harus melakukan yang lebih kreatif untuk bagaimana anak-anak kita tetap bonding, tetap menyatu dengan firman Tuhan. Natal kali ini mau tidak mau kita lakukan secara virtual dan anak-anak kita latihan semua di rumah dan mereka mengirimkan videonya. Dan saat ini anak-anak yang berpartisipasi untuk melakukan Natal tercatat di Natal kita kali ini ada 305 jumlah anak. Tepuk tangan buat adik-adik semua yang sudah berpartisipasi. Dan tentunya ke depan dengan kondisi pandemi yang saat ini belum terprediksi akan selesainya kapan, kami tetap memohon dukungan dari para orang tua agar mekanisme yang dilakukan oleh seksi sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu untuk melakukan pengajaran buat anak-anak kita, anak sekolah minggu HKBP Tangerang Kota dapat didukung penuh. Ke depan kita lagi mencoba dengan menjadikan adanya Zoom class. Tentunya anak-anak kita di kelas Bethlehem dan Nazaret juga belum tentu mereka bisa melakukan sendiri. Nah, di sini mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, Amang, Inang sebagai orang tua anak sekolah minggu, mohon didukung agar anak-anak kita juga semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Di tengah keprihatinan ini, kami seksi sekolah minggu bersama Gereja HKBP Tangerang Kota dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu mengupayakan terus mekanisme yang lebih efektif. Bagaimana pengajaran anak-anak sekolah minggu ke depan, khususnya dalam masa pandemik ini, bisa kita lakukan dengan baik. Kami berharap masukan juga dari Amang, Inang semua, dan tentunya adik-adik guru sekolah minggu, adik-adik anak sekolah minggu HKBP Tangerang Kota harus semangat. Jangan pernah kenal lelah dan tetap semangat bahwa Tuhan akan tetap bersama kita. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga dan Amang Paniroi beserta seksi semua yang ada di sini, jangan pernah mengenal lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan bagaimana kita harus mampu melewati masa-masa keprihatinan saat ini. Dan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Dan apabila dalam pelaksanaannya ada yang kurang lebih ataupun yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dan kami mengucapkan selamat Natal buat adik-adik anak sekolah minggu HKBP Tangerang Kota dan juga buat kita semua. Selamat Natal tahun 2020. Tuhan memberkati kita. Shalom adik-adik.
Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes. Siapa yang sudah siap untuk memulai ibadah Natal kita, Kak? Tema kita apa ya, Kak? Tema kita dari Matius 1 ayat 23. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Subtema kita apa, Kak? Hidupku penuh sukacita karena Allah menyertai kita. Yuk adik-adik, persiapkan sebelumnya persembahan, ajak mama, papa, dan keluarga di rumah agar bersama-sama menonton kita di rumah. Tetap semangat dan sukacita di hati. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap dong Kak Ice? Bagaimana kalau kita panggil adik-adik untuk bangkit berdiri? Oke, kakak panggil pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus siap! Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kania, kita mau muji Tuhan lagi dari lagu Hari Natal kini telah tiba. Kita panggil musiknya, tapi kita panggil dulu pasukan Kristus. Pasukan Kristus siap! Adik-adik semua bernyanyi ya. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
bergembira, kita semua bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Allah itu sungguh luar biasa. Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan yang dilakukan Allah merupakan firman yang abadi. Mari kita saksikan liturgi 1 pada mulanya. Kita ini adalah manusia ciptaan Allah, yaitu salah satu makhluk hidup yang paling berharga yang diciptakan oleh Allah. Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia menciptakan manusia untuk memelihara dan merawat bumi ini. Akan tetapi manusia merasa tidak puas. Mereka melanggar perintah Allah. Kita saksikan storytelling kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan meletakkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau memakan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Suatu hari Adam dan Hawa sedang berjalan
berjalan-jalan di tengah taman, dan mereka melihat ular. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Makanlah buah di pohon ini. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat buah pohon itu dan berkata, "Sepertinya buah dari pohon ini sangat baik dan sedap dimakan. Aku makan dan memberi kepada suamiku, pasti dia suka." Dan Hawa membawa buah itu dan memberikan kepada Adam. Katanya, "Adam, cobalah buah dari pohon yang di tengah Taman Eden ini. Aku sudah mencobanya dan sangat nikmat rasanya." Dan Adam pun memakan buah itu. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah, tuk 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 tuk, yang berjalan-jalan di dalam taman itu, mereka bersembunyi. Bunga pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau memakan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, maka aku makan." Ular itu yang memberdayakan aku, yang membujuk aku untuk memakan buah dari pohon terlarang itu, Tuhan. Maka aku makan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Karena engkau sudah melanggar perintahku, maka susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak." Firman-Nya kepada manusia itu, "Dan karena engkau mendengar perkataan istrimu itu untuk memakan buah pohon yang kularang itu, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, dan pergilah mereka keluar dari Taman Eden itu.
adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Kakak ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita akan bernyanyi, Hai Dunia Bergembiralah. Oke, Kak, panggil adik-adiknya. Ya, kakak mau manggil adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Dikepalkan tangannya. Yuk siap, kalau kakak bilang pasukan Kristus, adik-adik harus bangkit berdiri ya. Yuk, pasukan Kristus, siap. Kalau gitu kakak panggil musiknya, musik. Banyak manusia yang hidup di dalam dosa. Allah melihatnya dan hati Allah tergerak oleh belas kasihan kepada manusia. Allah ingin manusia memperoleh hidup dan keselamatan. Oleh karena itu, Allah memberikan manusia janji keselamatan. Mari kita saksikan penampilan dari liturgi 3, Nubuat Kelahiran Kristus. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, dipersiapkanlah di padang gurun untuk Tuhan kita, luruskanlah di padang belantara untuk Allah kita. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, membawa kabar yang baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, membawa kabar yang baik. Nyanyikanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yuda, lihat itu Allahmu. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 46 ayat 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang aku berikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Yesaya 23 ayat 5. Sesungguhnya
waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Yefanya 3 ayat 11. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertembik-sorailah hai Israel, bersukacitalah dan berharialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Janji keselamatan yang telah Allah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah itu? Ketika Maria sedang tidur, malaikat Tuhan menghampirinya untuk memberitahu kepadanya bahwa Maria akan mengandung seorang anak, dan anak itu adalah Mesias yang menyelamatkan dunia dari dosa. Maria, Maria, janganlah engkau takut, sebab aku ini malaikat Tuhan. Aku hendak menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Dia adalah Sang Mesias yang telah dinubuatkan Tuhan. Sekarang kembalilah tidur.
Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, sedihlah hatinya dan ia hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Maria telah mengandung. Bahkan aku sendiri tidak tahu siapa anak yang ada di dalam kandungannya. Aku harus menceraikan dia secara diam-diam agar tidak mendapat malu. Datanglah malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf. Yusuf, janganlah engkau ragu mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang ia kandung adalah dari Roh Kudus, dan engkau akan menamainya Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus. Setiap orang akan dihitung dan harus kembali ke kota masing-masing. Setiap orang harus tahu berita ini. Maria, aku tahu kamu sedang hamil, tapi kita harus pergi ke Bethlehem untuk ikut sensus. Ya Yusuf, aku rasa aku bisa melakukan perjalanan itu. Dan aku tahu Tuhan akan bersama kita selama dalam perjalanan. Yusuf dan Maria berkemas-kemas dan memulai perjalanan mereka. Di dalam kandang, Yusuf dan Maria duduk di lantai dan kemudian mulai menyiapkan tempat tidur untuk mereka. Maria, berbaringlah di tempat yang aku sudah siapkan ini. Tak lama lagi, bayi kita akan lahir. Sementara itu, beberapa gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Tiba-tiba, seorang malaikat muncul di depan mereka. Malaikat masuk sambil bicara. Dengar, aku membawa kabar sukacita. Hari ini, di kota Daud, telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan ini akan menjadi tanda bagimu. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus kain dan diletakkan di palungan. Puji Tuhan yang mulia dan damai di bumi bagi mereka yang berkenan padanya. Ayo, kita beritahu teman-teman kita dan kita segera pergi. Puji Tuhan atas kabar baik ini. Begitulah para gembala. Setelah mendengar kabar dari para malaikat, mereka pergi mengunjungi bayi itu. Tak lama kemudian, 3 orang Majus melihat sebuah bintang bersinar terang di langit. Ketiga Majus itu meletakkan hadiah mereka ke sebuah kotak tempat menyimpan barang berharga. Kemudian, para Majus berjalan mengelilingi kandang sambil melihat pada bintang. Maria mengangkat bayinya. Para gembala, orang Majus, dan malaikat tunduk menyembah raja yang telah lahir itu.
bernyanyi lagi nih adik-adik. Dari pujiannya Hai Siarkan di Gunung. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita panggil musiknya 1, 2, 3 ya. Musik. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita kembali ke ayat pertama. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sudah 10 bulan kita dibayangi oleh COVID-19. Seluruh lapisan masyarakat, baik yang kaya, miskin, merasakannya. Selama COVID, masyarakat tidak bisa beraktivitas. Kita berharap semoga COVID ini segera berlalu. Mari bersama-sama mendengarkan narasi keluhan di masa pandemi. Mamaku seorang guru. Sejak ada virus corona di Indonesia, selain harus mengajar dengan cara yang tidak biasa, Mama pun harus membuat tugas untuk bertes setiap hari. Pekerjaan Mama semakin banyak dan kadang membuat Mama pusing. Selain harus melakukan pekerjaannya di sekolah, Mama pun harus mengerjakan pekerjaannya sebagai ibu di rumah. Oh, kasihan sekali Mamaku. Ayahku seorang office boy kantor. Ayah biasanya pergi pagi, pulang sore. Ayah suka cerita tentang pekerjaannya di kantornya. Ayah suka bersih-bersih. Tapi karena corona, sekarang ayah lebih sering di rumah. Wajahnya kelihatan sedih. Ayah kenapa ya Tuhan? Setiap hari ada aja dagangan bapak yang masih dibawa pulang. Katanya semenjak orang bekerja dari rumah, jalannya sepi. Akibat virus corona ini, pembeli-pembeli bapak semakin berkurang dan hasil dagangan pun makin sedikit. Aku kasihan sama bapak. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree.
Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Sekolah sekarang kosong, nggak boleh lagi ke sekolah, nggak bisa ketemu dengan teman-teman. Sekolah daring itu sulit banget, sulit berkonsentrasi, bingung, akhirnya jadi mudah lelah, kesepian, susah bobo, dan stres. Udah gitu, tugas juga harus dikerjakan dalam waktu sempit. Nyebelin. Papaku jarang pulang. Bahkan kami kadang ketemu hanya beberapa kali dalam setahun. Karena papa seorang tour guide yang bekerja di perusahaan travel. Tapi sekarang aku senang sekali karena papa selalu ada di rumah. Tapi ternyata papa bilang perusahaan travel tempatnya bekerja sudah tutup karena ada virus corona ini. Papa tidak bisa mengantarkan tamu-tamu untuk jalan-jalan ke luar negeri lagi. Ya Tuhan, Papa ternyata sudah tidak bekerja lagi. Keluarga kami keluarga miskin, bisa makan pagi dan malam saja sudah mewah bagi kami. Sejak virus corona ini, kadang kami nggak makan karena ayah jarang ngojek lagi. Aku paling tidak suka bila ayah dan ibu berantem di rumah karena uang. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kamu dari mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada suatu hari, aku ikut Bapak naik angkot mencari penumpang. Bapak bilang aku harus pakai masker seperti Bapak selama di angkot. Dari pagi sampai siang, dikit kali penumpang yang naik angkot Bapak. Bapak bilang sejak corona, penumpang yang naik angkot dibatasi. Banyak orang yang bekerja dari rumah, anak-anak pun sekolah dari rumah. Penumpang Bapak semakin sedikit. Kudoakan Bapak bisa bersabar menjalani ini semua. Halo Ayah, sehat aja kan selama bekerja di hotel? Meskipun gaji Ayah sekarang berkurang karena hotel sempat tutup, aku berdoa semoga Tuhan selalu memberi Ayah kesehatan dan hati yang selalu bahagia agar terhindar dari corona. Kita pakai masker ya Ayah. Minta maaf sama aku karena akan jarang pulang ke rumah. Dan Mama bilang ingat 3M ya Dek, pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Pasien Mama banyak yang kena sakit corona. Aku selalu mendoakan Mama supaya Mama dijauhkan dari sakit corona. Dan Mama juga tetap bisa merawat orang-orang sakit. Tuhan kabulkan doaku. Satu persatu hari telah berlalu. Tetap saja derita ini semakin menggebu. Seolah amukan yang tidak bisa dihentikan menuju siapa saja tanpa bisa dikendalikan. Semua upaya sudah dilakukan. Terlihat jelas jiwa-jiwa yang kesulitan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang kelaparan. Tak ada yang tahu sampai kapan bisa mengubah keadaan. Penawar pun belum ditemukan. Semua ikut menjadi sasaran virus mematikan. Dan harus hidup tanpa penghasilan. Bagaimana bisa menjalani kenyataan yang begitu sulit menerpa bersamaan? Bingung dan terpaku melihat seisi dunia ketakutan. Kami ingin sekali berkumpul, riang, canda dan tawa bersama.
pulih supaya kita bisa berkumpul bersama tanpa rasa takut. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. That could not hold you, the veils are before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand again. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against.
Bapak Ibu, keuangan kami sedang menipis karena pandemi COVID-19. Karena virus corona ini, Papa akhirnya harus bekerja dari rumah. Bahkan Mama sudah tidak bekerja lagi karena perusahaan tempat Mama bekerja bangkrut. Aku senang karena Mama dan Papa selalu ada di rumah. Tapi aku khawatir juga, takut Papa juga akan seperti Mama. Tuhan, tolong bantu Papa ya. Mama aku pintar memasak. Karena pintar memasak, mamaku membuka usaha catering. Tetapi sekarang mamaku hanya memasak untuk kami saja. Mama bilang usahanya sedang sepi akibat corona. Tuhan, tolong jaga usaha mamaku. Restoran keluarga kami sekarang sudah tutup karena virus corona, membuat semua orang takut keluar rumah dan makan di restoran kami. Aku sedih melihat Papa yang selalu murung memikiri hal itu. Papa yang sudah bekerja keras untuk membesarkan restoran ini, untuk mencukupi kehidupan keluarga kami. Tapi hasil usahanya menjadi seperti ini. Biasanya kalau menjelang Natal seperti ini, Mama banyak pesanan membuat kebaya yang cantik dan indah. Tapi sampai sekarang belum ada. Sekarang Mama beralih menerima pembuatan masker. Ya, karena pesanan kebaya sekarang sepi. Gimana ini ya? Usaha kita lama-lama akan tutup jadinya kalau tidak ada orang berpesta lagi. Aku bingung bagaimana nasib usaha kita ini. Kasihan mamaku. Aku dengar obrolan mama dan papa malam kemarin.
Karena COVID-19 ini, usaha gedung pertemuan milik keluargaku sepi dari acara. Tuhan, tolong bantu keluargaku. Dulu, Papa sering pergi keluar kota. Sekarang lebih sering di rumah. Aku senang Papa di rumah. Aku bisa bermain dengan Papa. Tapi aku sering lihatin Papa melamun. Mungkin Papa sedang memikirkan tentang usahanya yang terkena dampak corona. Yo. Semenjak COVID, mamaku punya usaha online untuk membantu papa. Ini usaha online mama. Puji Tuhan, usaha online mama semakin banyak yang beli dan semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayah dan bunda sekarang sibuk banget bekerja di apotek. Jika sebelumnya orang-orang hanya belanja kalau sakit saja, sekarang tak perlu menunggu sakit. Apotek tetap saja diserbu. Jadi aku harus mengerti dan tetap bersyukur. Usaha tanaman papa sudah lama dibuat, tapi tidak seramai sekarang pembelinya. Papa bilang karena COVID-19 ini, banyak orang yang tidak bisa kemana-mana dan mencari kesibukan seperti bercocok tanam. Ternyata COVID-19 ini memberi rezeki lebih untuk usaha papa. Hore, dapat sepeda baru. Wah, senang sekali dapat sepeda baru tahun ini dari papa mama. Kata papa mama, aku dapat sepeda baru karena usahanya lancar dan aku jadi anak baik selama pandemi ini. Adik-adikku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti menginginkan pandemi corona ini cepat berlalu dari dunia ini. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, tetaplah berdoa kepada Tuhan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Begitu juga dengan orang tua kami yang terkena dampak corona. Tetaplah berpegang teguh kepada iman kita dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Amin.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus. Kami ucapkan juga salam buat orang tua kami semua dan juga abang kakak kami yang mengikuti acara Natal sekolah minggu ini dari rumah masing-masing atau dari mana saja, di mana kita berkesempatan untuk mengikuti perayaan Natal ini, yang kali ini kita lakukan secara online atau melalui virtual. Nah, hari ini kita tiba di hari yang bersukacita, perayaan kelahiran Yesus Kristus. Maka dengan sukacita saya menyapa adik-adik semua, selamat Natal buat adik-adik kami sekolah minggu, dan selamat Natal buat orang tua kami semua. Kita telah bersama-sama bersaksi dari firman Tuhan melalui liturgi, melalui nyanyian pujian kita, melalui tarian, melalui storytelling, ya. Itu merupakan kesaksian kami dari sekolah minggu. Dan hari ini, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai tema daripada perayaan Natal ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai tema perayaan Natal ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 23, demikian tertulis di sana. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara teristimewa, kepada adik-adik kami sekolah minggu yang bersukacita bersama-sama merayakan Natal hari ini, ya. Perayaan Natal ini adalah perayaan kita mensyukuri Allah yang turun ke dunia, turun ke bumi, menjadi manusia sama seperti kita. Allah turun merasakan penderitaan kita, ya. Allah turut menyertai kita, menolong kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya
ada sebuah cerita ya tentang seorang anak yang begitu nakal, ya. Yang begitu nakal, kalau diajari tidak mau, ya. Dinasihati malah melawan. Dia ingin supaya dia bebas, ya. Dia tidak mau diatur. Dia tidak suka diajarin. Dia mau sesukanya saja. Mau berkata apa saja, mau melakukan apa saja. Kita sebut namanya Badung. Nah, suatu ketika karena dia berbuat kesalahan, lalu diajari, dinasehati, bahkan dimarahi sama orang tuanya. Nah, tetapi dia malah melarikan diri dari rumah setelah mencuri uang orang tuanya. Ya, dia mencuri uang orang tuanya, duit orang tuanya, lalu kemudian dia melarikan diri. Dia pergi ke suatu kota. Di sana dia menghabiskan uang itu dengan membeli jajan sesukanya, membeli mainan sesukanya. Dia habiskan semuanya. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terlalu lama, hanya dalam hitungan minggu, uang yang dia curi tadi telah ludes semua, habis semua. Akhirnya dia tidak memiliki sesuatu uang lagi untuk membeli makan atau minum. Dia tidak bisa tidur di hotel lagi, tidak bisa tidur di penginapan lagi. Akhirnya dia tidur di emperan toko orang-orang yang ada di kota itu. Maka bagaimana caranya untuk mengisi perutnya? Dia terpaksa mengemis di suatu persimpangan, di suatu pertigaan, meminta dari siapa saja yang lewat dari jalan itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu hari, 2 hari, dia sudah sangat kelelahan, ya, karena harus menahan panas, harus menahan hujan, tidak bisa tidur dengan enak lagi seperti ketika di rumah orang tuanya. Dia tidak bisa makan sesuka hatinya kapan saja yang dia mau seperti ketika di rumah orang tuanya. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat dia sedang mengemis, ada sebuah mobil yang lewat. Lalu oleh pemilik mobil tersebut memberikan dia sebungkus nasi lengkap dengan minumnya. Pada pagi hari seperti itu, sore hari juga seperti itu. Esoknya seperti itu juga dia terima. Nah, dan ketika pada malam hari dia tertidur di emperan toko itu, ya, ada orang yang memberikan dia selimut, ya, tanpa dia sadari, tanpa dia tahu, sehingga pada pagi harinya dia terbangun dalam keadaan yang hangat. Adik-adik, kira-kira siapa ya orang itu yang memberikan dia makan nasi bungkus itu? Siapa yang memberikan selimut kepadanya ketika dia tertidur di emperan? Siapa? Ada yang bisa menjawab? Yaitu papanya. Ternyata diam-diam papanya mengikuti dia kemanapun dia pergi. Dan ketika dia tertidur di emperan itu, diam-diam papanya menyelimuti dia. Dan diam-diam papanya memberikan dia sebungkus nasi pada pagi hari dan sebungkus nasi untuk malam harinya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, papanya itu tidak pernah meninggalkan si badung tersebut sekalipun dia nakal, sekalipun dia lari dari rumah orang tuanya, sekalipun dia memberontak melawan kepada ayahnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah
Allah senantiasa menyertai kita. Ketika kita berdosa, ketika kita agak-agak nakal, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menjagai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Ya, Tuhan menolong orang tua kita tatkala mereka bekerja. Tuhan menolong kita tatkala kita belajar. Tuhan melindungi kita tatkala kita bermain. Nah, begitulah Allah menyertai kita, yang kita sebut sebagai Allah yang Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Bagaimana Allah menyertai kita? Yaitu dengan Dia lahir dan menjadi manusia sama seperti kita, yaitu dari seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita rayakan hari ini. Kita bersuka cita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa beserta dengan kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan perayaan Natal ini, apakah sukacita kita, ya, apakah sukacita Natal kita hari ini berbeda dengan sukacita Natal tahun yang lalu? Apakah COVID-19 berhasil merampas sukacita kita, kebahagiaan kita di hari Natal ini? Semoga tidak. Karena apa? Ya, karena orang Kristen, orang percaya itu harus bersukacita dalam segala hal. Ya, harus bersukacita dalam segala hal. Sekalipun kalau dulu sebelum COVID kita bisa merayakan Natal di gereja, ya, kalau liburan kita bebas kemana saja, mau ke mall, mau ke berlibur ke puncak misalnya, ya, atau ya sekarang kita terpaksa Natal di rumah saja, menyaksikan Natal dari komputer atau dari gadget kita. Tetapi satu hal yang kita tetap percayai, kita tetap imani, dan membuat kita tetap bersuka cita, bahwa Tuhan dalam segala hal menyertai kita. Dan Tuhan juga berkenan dengan ibadah kita, dengan Natal yang seperti ini, yang kita lakukan dengan sukacita untuk memuji dan untuk mensyukuri kelahiran Yesus di dunia ini. Nah, mungkin tahun lalu adik-adik sekolah minggu bisa dibelikan baju baru sama papa mama kita, karena papa masih kerja, karena mama masih kerja. Tetapi mungkin karena COVID ini, papa atau mama terpaksa ya tidak bekerja lagi. Namun kita tetap bersuka cita, ya, karena adik-adik yang melakukan Natal dari rumah itu tetap terlihat cantik semua buat adik-adik yang perempuan, terlihat tampan dan ganteng-ganteng buat adik-adik yang laki-laki. Nah, karena itu ya kita tetap bersuka cita, karena Allah senantiasa beserta kita. Allah senantiasa beserta kita dalam segala pergumulan kita, dalam sakit penyakit kita, ya. Dan Allah senantiasa menjagai kita, menjagai adik-adik semua, kapan saja dan di mana saja. Tuhan juga menolong kita. Itu yang menguatkan kita dalam perayaan Natal di tahun 2020 ini, dalam masa COVID ini. Ingatlah bahwa kasih sayang Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selamat Natal, selamat bersuka cita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang baik ini. Kami bersuka cita karena Tuhan menghantarkan kami ke masa-masa perayaan Natal ini. Kami bersuka cita bersama dengan anak-anakmu sekolah minggu
yang telah menyaksikan Engkau, menyaksikan firman-Mu melalui liturgi, nyanyian, tarian, bahkan storytelling yang telah kami saksikan bersama. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu ini supaya bertumbuh dalam iman kepadamu Tuhan, menjadi orang-orang yang setia mengikut Engkau. Demikian juga berikan kepintaran kepada mereka di sekolah, menjagai mereka tatkala bermain, dan Engkau menyembuhkan adik-adik kami yang bila pada saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Demikian juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, berkati pekerjaan mereka. Dan juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bersama-sama dengan kami senantiasa, karena Engkau telah lahir menjadi juru selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi penampilan teman-temannya semua? Bagus-bagus semuanya kan? Benar nggak Kak Devi? Betul banget Kak. Penampilan adik-adik sekolah minggu bagus-bagus penampilannya. Ada yang menarik-narik loh Kak. Ada yang menari, ada yang apalagi sih Kak? Nyanyi, ada yang puisi. Baca puisi juga. Iya, walaupun kita dari rumah saja ya Kak Devi ya. Betul banget Kakak. Tetap semuanya adik-adik sekolah minggu semangat-semangat. Mantap sekali ya Kak Devi ya. Betul banget Kak. Nah sekarang kita mau ngapain lagi Kak? Kita akan mengumpulkan persembahan Kak. Oh, mengumpulkan persembahan. Lalu apa yang harus kita siapkan? Kita siapkan, kalian lihat adik-adik sekolah minggu di bawah barcode-nya OVO ya. Oh, ada barcode-nya ya Kak ya. Ada barcode-nya. Berarti kita harus siapin handphone ya, beserta isinya ya Kak Devi ya. Betul banget Kak. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dulu satu lagu. Bulan Desember tanggal 25. Kita sama-sama panggil adik-adik ya Kak ya, biar semangat semuanya harus berdiri ya, tepuk tangannya ya, yang keras di rumah masing-masing. Kita panggil Kak Devi, 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap. Oke, kita nyanyikan bersama. Bulan Desember tanggal 25, itulah hari bahagia. Semua umat merayakannya, hari Natal sudahlah tiba. Sinterklas, 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 bawa kado yang sangat cantik. Siapa anak yang baik, dapat kado bagus sekali. Setopis, 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 bawa karung dan bawa campur. Siapa anak yang nakal, masuk karung lalu digelur. Kak Devi, kita nyanyi sekali lagi. Semua semangat ya. Bulan Desember tanggal 25, itulah hari bahagia. Semua umat merayakannya, hari Natal sudahlah tiba. Sinterklas, 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 bawa kado yang sangat cantik. Siapa anak yang baik, dapat kado bagus sekali. Setopis, 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 bawa karung dan bawa jamu. Siapa anak yang nakal, masuk karung lalu digelur. Iya, kita semua anak baik ya Kak ya. Betul banget Kak. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Hai adik-adik, kita udah di penghujung acara nih. Gimana acara Natal tahun 2020? Pasti seru banget dong, karena acaranya ada puisi, menari, pada mulanya, dan masih banyak lagi. Oh iya, Kak Yohana mau mengucapkan terima kasih adik-adik dan orang tua sekolah minggu karena sudah mau berpartisipasi dalam Natal Virtual 2020. Terima kasih juga kepada seksi sekolah minggu, pendeta, dan dewan yang sudah mau mendukung acara ini dari awal sampai hari ini. Natal sekolah minggu telah berhasil. Dan Kak Yohana juga nggak lupa loh, terima kasih kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mau berpartisipasi. Dari awal acara sampai hari ini kita melakukan acara sangat seru dan sangat istimewa. Kak Yohana mau pesen nih adik-adik, tetap lakukan 3M. Yang pertama adalah pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kak Yohana juga mau bilang sama adik-adik, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Udah gitu, sampai ketemu di Natal tahun depan yang lebih seru lagi. Tetap berdoa semoga coronanya sudah berakhir di tahun ini. Adik-adik, terima kasih adik-adik. Bye. Kami seluruh anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan seksi sekolah minggu HKBP Tangerang Kota menyampaikan selamat Natal kepada kita semua dan selamat menjelang tahun yang baru 2021 dalam penyertaan Tuhan. Salam. Kami guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu HKBP Tangerang Kota mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas.